Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswinya Bu Anjani, kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya siswa-siswinya Bu Anjani tetap dilindungi oleh Allah dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bu Anjani di pembelajaran tematik. Kita akan belajar tematik tema 9 subtema 2. Nah, kita akan belajar tentang apa, Bu? Kita akan belajar tentang iklan. Masih dalam sambungan materi yang kemarin. Coba Bu Anjani tanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tidak iklan itu apa? Iya, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa yang bertujuan untuk menggait masyarakat, untuk agar masyarakat itu mau membeli sebuah produk atau jasa tersebut. Nah, iklan itu sendiri dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada iklan elektronik dan iklan cetak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar iklan elektronik. Langsung saja. Iklan elektronik. Apa itu, Bu, iklan elektronik? Iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan atau disiarkan atau bisa juga disebarkan melalui media elektronik. Di sini media elektronik itu dibagi menjadi 3. Ada televisi, ada radio, dan yang ketiga adalah internet. Oke. Nah, karena medianya ada 3, jadi iklan elektronik itu dipublikasikan ke 3 media ini. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita pelajari dulu tentang iklan televisi. Televisi, pasti anak-anak semua anak pasti sudah mengetahui televisi itu apa, televisi itu bentuknya seperti apa ya. Nggak mungkin kalau anak tarbiyatus nggak ada yang tahu televisi. Nah, di sini televisi itu biasanya digunakan oleh kebanyakan orang untuk mendengarkan berita, melihat berita, atau sekedar sebagai hiburan. Nah, di sela-sela hiburan itu, di sela-sela sinetron yang Bapak Ibu kalian tonton, atau di sela-sela kartun yang kalian tonton, pastilah ada yang namanya iklan. Nah, iklan di televisi ini memiliki karakteristik dia itu selain bisa didengar, dia juga bisa dilihat. Jadi iklan televisi ini tuh ada gambarnya, ada juga suaranya, dan selain itu ada gerak adegannya. Jadi gambarnya nggak hanya diem, tulisannya nggak hanya diem, tapi juga ada orang yang berakting, ibaratnya ada orang yang bergerak seperti itu. Itu iklan televisi. Di sini, Bu, iklan televisi itu meliputi apa saja? Banyak hal, tidak hanya barang saja, tapi juga jasa. Bisa kalian lihat di iklannya televisi itu ada iklan minuman, iklan makanan, ada juga iklan tentang layanan masyarakat seperti pencegahan COVID-19, dilarang merokok atau misalkan hindari rokok dan sebagainya. Seperti itu iklan televisi. Yang kedua, dari media radio atau iklan radio. Nah, kalau di televisi tadi kalian bisa, selain bisa mendengar, kalian juga bisa melihat. Di radio kalian hanya bisa mendengarnya saja. Hanya indera pendengaran yang berfungsi. Kita hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat, karena radio kan hanya suara saja yang muncul. Seperti itu. Nah, suara yang terdengar di radio ini itu bisa meliputi suaranya manusia, atau juga bisa suara musik, atau bahkan suara efek seperti efek kicauan burung, efek hujan, dan lain sebagainya. Nah, di sini keunggulan dari iklan radio ketimbang televisi itu apa sih, Bu? Kalau iklan radio itu biayanya lebih murah daripada iklan televisi. Waktunya tidak terbatas, menjangkau semua pendengar. Dan yang keempat, tidak memerlukan fokus. Maksudnya tidak memerlukan fokus apa? Kalau iklan televisi kan kita juga melihat, tapi kita juga mendengar. Fokusnya kan ada dua. Kalau di iklan radio,
fokusnya kita cuma satu, yaitu mendengar saja. Seperti itu. Sama halnya seperti di iklan televisi, di radio pun bisa mengiklankan banyak hal. Jasa bisa, produk bisa, makanan, minuman, produk perawatan tubuh. Misalkan kalau jasa membuat desain banner misalkan, atau iklan layanan masyarakat tentang pencegahan COVID-19, terhindar dari yang namanya demam berdarah dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga dari media internet atau iklan di internet. Nah, iklan di internet ini biasanya kita sebut dengan iklan online. Iklan di internet yaitu suatu iklan yang dipromosikan melalui jaringan internet. Jaringan internet ini apa aja, Bu? Bisa melalui sosial media, bisa juga melalui e-commerce, ya, sosial media, e-commerce, YouTube dan lain sebagainya. Itu semuanya disebut internet, media internet. Nah, di sini media internet itu ada tulisan, ada juga audio. Selain itu dia ada video klip atau adegan tadi seperti yang ada di televisi. Nah, ini Bu Anjani punya beberapa contoh dari iklan yang ada di internet. Ini Bu Anjani ambil dari iklan yang ada di e-commerce atau di toko belanja online. Kalau misalkan kalian biasanya lihat YouTube, nah di sela-sela konten yang kalian lihat itu ada sedikit sekelumit iklan, baik itu produk makanan, baik itu minuman ataupun jasa. Selanjutnya, unsur-unsur dalam iklan elektronik. Yang pertama ada unsur perhatian atau attention. Maksudnya apa? Perhatian di sini itu iklan elektronik di dalamnya itu harus bisa menarik perhatian orang yang mendengar maupun yang melihatnya. Itu yang termasuk perhatian. Yang kedua ada minat atau interest. Nah, setelah orang itu memperhatikan, orang itu tuh bisa tertarik. Bagaimana kita membuat sebuah iklan itu bisa menarik minat dari yang melihat iklan tersebut. Yang ketiga ada keinginan. Nah, tadi sudah diperhatikan, terus orang itu berminat. Setelah orang itu berminat, setelah itu dia berkeinginan untuk membeli. Selanjutnya rasa percaya. Di sini maksudnya rasa percaya apa, Bu? Percaya bahwa produk itu bagus. Produk itu misalkan makanan itu bisa membuat customer percaya bahwa makanan itu bisa mengenyangkan, makanan itu sehat, makanan itu misalkan untuk orang muslim halal dan lain sebagainya. Itu rasa percaya. Dan yang terakhir ada yang namanya tindakan atau action. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa dalam iklan elektronik. Yang pertama, bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami, harus nggak boleh bulat. Yang kedua, setiap kata dan kalimat berisi kelebihan produk yang ditawarkan. Jadi harus menonjolkan produk ini atau jasa ini tuh keunggulannya apa gitu. Selanjutnya, kata-kata dalam iklan harus memiliki daya tarik, persuasif, bisa mempengaruhi orang. Menggunakan bahasa yang baik, sopan dan tidak membosankan. Nah, di sini meskipun menggunakan bahasa tidak baku, tapi tetap harus sopan, tidak menyinggung ras, agama dan lain sebagainya. Dan tentu saja tidak boleh membosankan. Karena kalau kalimatnya itu membosankan, terlalu formal, yang lihat itu bakalan bosan. Seperti itu. Menggunakan kata bersifat membujuk secara halus. Jadi membujuknya itu tidak terang-terangan. Jadi bukan tersurat tapi tersirat. Dan yang terakhir, kata atau kalimat yang digunakan menunjukkan saran. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari iklan elektronik itu sendiri. Kita bahas yang pertama, kelebihannya dulu. Memiliki jangkauan yang luas. Yang kedua, cepat menyebar, terutama di iklan internet. Kalian menggunakan sosial media, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Itu kan bisa diakses oleh semua orang, apalagi sekarang eranya digital ya. Jadi iklan di internet itu menyebarnya sangat luas dan jangkauannya itu bisa dijangkau oleh seluruh dunia, bahkan kalau iklannya di internet. Kalau di televisi kan
misal channelnya Indonesia ya hanya bisa ditonton di Indonesia. Tapi kalau di internet semua orang di dunia ini bisa mengaksesnya. Target spesifik, dapat menampilkan gambar, suara, dan tulisan. Jadi tidak hanya tulisan atau gambar saja, tapi dia bisa ada suaranya, gambarnya juga bisa bergerak. Dan yang terakhir, bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian sebenarnya. Nah, itu tadi kelebihan dari iklan elektronik. Sekarang kekurangannya apa, Bu? Yang pertama, biayanya sangat mahal. Ya, iklan di televisi, baik itu iklan di internet, di radio, itu biayanya itu sangatlah mahal. Yang kedua, iklan hanya sekilas dan berlangsung saat itu saja. Jadi hanya di satu momen saja iklan itu muncul. Tidak seperti di media cetak yang dia bisa tetap ada di situ dan tidak bisa hilang. Dan yang ketiga, tidak semua orang itu memiliki media elektronik. Nah, itu kekurangannya. Kalau di media cetak kan taruh di jalan atau di billboard sebuah bangunan, semua orang meskipun dia nggak punya alat elektronik dia bisa melihat. Sedangkan kalau iklan di elektronik, jika orang tersebut tidak memiliki akses internet atau tidak mempunyai alat elektronik, dia tidak bisa melihatnya. Seperti itu. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan Bu Anjani tentang iklan elektronik. Untuk tugas kalian di rumah, silakan dikerjakan LKS halaman 38 dan 41. Dikerjakannya di buku tugas. Dan tugas yang kedua yaitu evaluasi bahasa Indonesia halaman 58 sampai 59. Nah, tugas yang kedua ini kalian kerjakan di LKS saja. Itu tadi penjelasan Bu Anjani di tematik tema 9 subtema 2 lanjutan iklan, yaitu iklan elektronik. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan di rumah, semangat belajar meskipun belajarnya harus dari rumah. Jangan bosan-bosan menonton video pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Tetap sholat 5 waktu kalau bisa dengan berjamaah. Bu Anjani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.